Saudara, kami mendapatkan informasi ada sebuah ledakan terdengar di Iran dan muncul sebuah pertanyaan apakah ini merupakan ulah dari Israel, sebuah negara yang kemarin tanggal 13 April 2024 diserang juga oleh Iran. Dan untuk membahas hal tersebut, saudara, kita akan coba diskusikan kali ini dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, ada Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, apa kabar? Baik, sehat ya. Ya, Prof. Hikmah, tentu kita sudah mendengar informasi yang saya katakan di awal tadi. Bagaimana penilaian dari Prof. Hikmah terkait dengan hal tersebut? Oke, pertama adalah adanya ledakan ini tentu perlu diverifikasi oleh pemerintah Iran. Apakah memang ini merupakan serangan dari Israel, serangan balasan dari Israel? Dan kalau memang benar, pasti akan ada pernyataan resmi dan kemudian juga mungkin akan ada pernyataan resmi dari Israel bahwa ini merupakan serangan dari Israel atas balasan serangan Iran yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Yang pasti adalah satu hal, bahwa ini kalau benar merupakan serangan dari Israel akan memicu eh, Iran untuk melakukan serangan balasan yang lebih besar dan lebih masif dari yang kemarin. Karena sebagaimana disampaikan oleh Kepala Angkatan Bersenjata di Iran, di mana pada waktu itu memang diakui oleh Israel bahwa maaf oleh Iran bahwa Iran memang menyerang Israel, tetapi operasi itu sudah diakhiri. Namun demikian dibuka kemungkinan kalau misalnya Israel menyerang balik ke Iran, maka Iran akan menyerang Israel lebih besar lagi dan lebih masif. Nah, sehingga kita tentu perlu cermati apakah nantinya ledakan ini merupakan serangan dari Israel dan kalau memang benar ini serangan Israel, ada kemungkinan besar bahwa Iran akan melakukan serangan balasan yang lebih besar dan lebih masif seperti itu. Prof, kita berasumsi bahwa ini adalah sekalipun misal seandainya ini adalah ulah Israel. Tadi Prof Hikmah mengatakan bahwa akan ada serangan balasan dari Iran yang lebih besar begitu ya. Ini artinya aksi saling balas tidak terhindarkan, konflik tanpa ujung begitu? Ya, yang pasti konflik akan berujung. Yang kita Hmm. khawatirkan kalau misalnya berujungnya adalah pada Perang Dunia Ketiga. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini balas-balasan ini kalau misalnya hanya dibatasi antara Israel dan Iran mungkin tidak begitu masalah. Tapi kekhawatiran dunia adalah kalau misalnya serangan balasan ke Israel oleh Iran lebih besar dan masif, yang akan membuat Amerika Serikat turun untuk melakukan bantuan kepada Israel dan melakukan serangan ke Iran. Nah, kalau misalnya Amerika Serikat turun, yang kita khawatirkan adalah negara seperti Rusia, mungkin Korea Utara, bahkan juga mungkin Cina, dia juga akan turun ya untuk membuat keseimbangan ya, jangan sampai Israel dibantu oleh Amerika Serikat tapi Iran tidak dibantu oleh siapa-siapa. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya Oke. ini terjadi, yang saya Hmm. khawatirkan adalah perang akan bereskalasi, apalagi negara-negara ini punya senjata nuklir. Sebenarnya termasuk Iran dan Israel juga punya senjata nuklir kemungkinan gitu ya, karena Hmm. Hmm. desas-desusnya adalah seperti itu. Dan kalau Hmm. mereka menggunakan senjata nuklir ini kan sangat berbahaya. Belum Hmm. lagi kalau misalnya ada negara-negara di sekitar Timur Tengah ini yang berempati pada Iran. Misalnya saja kayak Irak ataupun Syria. Lalu Hmm. kemudian ada faksi-faksi dari di dalam negara. Misalnya Hezbollah di Lebanon mungkin juga akan melakukan serangan eh, terhadap Israel karena solidaritas dengan Iran. Demikian Hmm. juga Houthi di Yemen. Nah, ini yang menjadi suasana di Timur Tengah akan tidak kondusif, bahkan juga akan merentet ke dunia seperti itu. Nah, tapi kan kalau soal Israel, apakah akan menjadi pertanyaan mereka akan melakukan serangan balik atas serangan Iran tanggal 13 April kemarin? Para pemimpin negara Eropa, kemudian Amerika kan sudah sempat mewarning Israel sebetulnya untuk menahan diri, begitu ya, Prof ya. Betul. Bagaimana Prof Hikmah Jadi begini, merespon? eh, negara-negara Barat, Prancis, kemudian juga Inggris, kemudian juga Jerman, bahkan kemarin itu kan Menteri Luar Negeri Inggris dan Jerman datang bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu.
Kemudian juga Amerika Serikat sudah memberikan pernyataan Joe Biden bahwa kalau misalnya Israel akan melakukan serangan ke Iran, maka Amerika Serikat tidak akan membantu. Itu sebenarnya ingin mencegah Israel melakukan serangan balasan. Karena kalau misalnya terjadi serangan balasan, eh, mereka tahu konsekuensi bagi dunia seperti apa. Dan dunia masih belum siap untuk menghadapi perang yang bereskalasi besar pada saat sekarang ini. Sehingga mereka mewanti-wanti untuk tidak melakukan hal tersebut yang dilakukan kepada Israel ya. Bahkan yang saya lihat misalnya di Dewan Keamanan PBB, negara-negara ini juga menginisiasi embargo ekonomi terhadap Iran karena tindakan Iran melakukan penyerangan ke Israel. Ini untuk sebenarnya bukan untuk menghukum Iran, tetapi lebih untuk menenangkan Israel bahwa akan ada tindakan dari masyarakat internasional diwakili oleh mereka terhadap Iran, sehingga Israel tidak perlu melakukan serangan ke Iran. Tetapi dalam pernyataan Perdana Menteri Netanyahu ketika sudah didatangi oleh Menteri Luar Negeri Inggris dan Jerman, beliau mengatakan bahwa beliau mengapresiasi saran nasihat dari sahabat-sahabatnya, namun masalah serangan menurut beliau itu adalah keputusan dari Israel, rakyat Israel. Jadi yang kita khawatirkan tetap Netanyahu bisa saja keras kepala, tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat ini dan tetap melakukan serangan ke Israel. Nah, artinya Ke Iran, Pak. Israel mengabaikan imbauan dari negara-negara Barat. Apa dampaknya misalkan kita asumsikan bahwa 3 ledakan yang terdengar di Iran pada hari ini itu adalah sebuah tindakan dari Israel? Apa dampaknya dari negara-negara Eropa? Apakah akan ada aksi atau sikap mereka yang akan mereka berikan ke Israel juga, Prof. Hikmah? Ya, saya tidak tahu kalau misalnya mereka akan melakukan suatu tindakan kepada Israel, walaupun saya agak menyaksikan ya, mereka akan melakukan tindakan ke Israel berupa misalnya embargo dan lain sebagainya. Saya rasa tidak. Tetapi yang mungkin mereka lakukan adalah mengupayakan agar Benyamin Netanyahu tidak lagi menjadi Perdana Menteri di Israel. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah mereka akan memperkuat rakyat yang tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh Netanyahu, rakyat Israel, dan juga partai-partai oposisi. Mereka akan perkuat sehingga mereka lah yang akan berperan nantinya untuk menurunkan Benyamin Netanyahu menjadi Perdana Menteri. Dugaan saya itu yang akan dilakukan, dan dugaan itu akan dilakukan oleh misalnya negara seperti Amerika Serikat, karena dalam beberapa kesempatan seperti misalnya turunnya Muammar Gaddafi gitu ya, itu kan sebenarnya di belakang para pemberontak dari pemerintah ketika itu di Libya itu adalah Amerika Serikat. Jadi mungkin itu yang akan terjadi. Oke, Prof. Hikmah, kemarin saya baca sebuah pemberitaan Presiden Rusia Vladimir Putin ini sempat menelpon pihak Iran, ya girang dalam tanda kutip begitu kalau saya baca di pemberitaan dan juga memuji serangan Iran kepada Israel. Oke, secara harafiah kita bisa melihatnya seperti itu, tapi pesan yang terkandung dari pujian dari kegirangan dalam tanda kutip Vladimir Putin itu apa, Prof. Hikmah? Bisa dimaknai seperti apa? Ya, ini kan sebenarnya beliau ingin menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ditujukan ke Israel, tetapi ke Amerika Hmm. Serikat. Bahwa apa yang dilakukan oleh Iran merupakan suatu keberanian karena dunia seolah-olah tidak berkutik ketika Israel, Benyamin Netanyahu melakukan serangan ke Gaza. Ya, Hmm. bahkan pada waktu itu ada pernyataan dari Netanyahu yang sangat arogan yang mengatakan bahwa tiada satu pun yang bisa menyetop Israel untuk melakukan serangan ke Gaza. Tidak Den Haag karena Mahkamah Internasional berada di Den Haag, tidak juga PBB, tidak siapapun negara. Tapi Iran yang selama ini sebenarnya ingin turun juga dalam perang di Gaza itu, tapi tidak punya alasan. Sekarang punya alasan ketika konsul Iran di Damaskus, Syria diserang. Hmm. Dan kemudian penyerangan ini diwujudkan walaupun terbatas dan sebenarnya juga bukan suatu yang apa ya, yang dianggap sebagai kurang berani karena Iran menyerangnya ini atas dasar 3 hal.
eh, pertama adalah dia memberitahu kepada Amerika Serikat bahwa akan ada serangan, sehingga mereka bisa mengantisipasi. Yang kedua, ditujukan pada instalasi militer. Dan yang ketiga, eh, apa namanya, ini tidak berlangsung lama. Jadi Hmm. ini sekedar untuk memberi pelajaran lah ke Israel bahwa mereka tidak bisa terima dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Tapi kan ada warning yang berikutnya, yaitu kalau misalnya Israel melakukan serangan balasan, maka Iran tidak sungkan-sungkan akan melakukan balasan lagi dengan serangan yang lebih besar dan lebih masif. Nah, ini kan bisa dimaknai bahwa apa yang dilakukan oleh Iran tanggal 13 April kemarin adalah sebuah balasan saja sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh Israel ke Iran tanggal 1 April di Damaskus begitu ya. Nah, Ya. apakah make sense begitu ketika serangan tanggal 13 April ini hanyalah sebatas serangan balasan, warning saja pada Israel, kemudian Israel perlu membalas ini bagaimana analisa dari Prof. Hikmah? Yang pasti adalah ketika konsul Iran di Damaskus itu diserang tanggal 1 Hmm. April, Iran sudah mencoba melakukan upaya ke Dewan Keamanan PBB menurut Iran, Hmm. dan menurut Iran Dewan Keamanan PBB tidak memberikan tanggapan yang positif, sehingga Oke. serangan itu dilakukan oleh Iran, ya. Dan Hmm. serangan itu sekali lagi serangan yang sifatnya terbatas dan untuk jangka waktu yang singkat gitu ya, tidak seperti Israel ketika dia mendapat serangan dari Hamas, dia membalas serangan ke Hamas yang sangat masif, lalu kemudian membunuh hampir lebih dari 30.000 nyawa, ya, dan sampai sekarang masih terus dan tidak melihat hukum humaniter internasional karena tempat ibadah pun diserang, rumah sakit diserang dan lain sebagainya, ya. Hmm. Tapi Iran mengatakan bahwa ini kita proporsional, ya. Nah, tetapi kan tanggapan dari Menteri Pertahanan Israel ketika setelah ada serangan bahwa Israel akan melakukan serangan balasan, namun ya eh, pada waktu yang tepat. Nah, pada waktu yang tepat ini kan sangat apa namanya, sangat bersayap. Apakah eh, seperti hari ini, kalau misalnya memang serangan dari Ada Israel, ledakan begitu ya kita dengar hari ini ya. iya, Apakah itu begitu? apakah itu, ataukah nanti mungkin ada Mhm. serangan lagi 2 minggu dari sekarang, 1 bulan, atau mungkin nggak ada serangan sama sekali, kita nggak tahu. Tapi kemarin Perdana Menteri Netanyahu bahwa kalaupun ada serangan, itu merupakan keputusan dari rakyat Israel, dan mereka tidak bisa saja, mereka tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh atau kepala pemerintahan dari negara-negara Barat. Prof. Hikmah, terakhir, kalau konflik antar Iran dan juga Israel ini tidak berhenti gitu ya, maksudnya terus terjadi aksi saling balas, dan juga konflik di Timur Tengah ini bereskalasi, analisa Prof. Hikmah, siapa yang akan menjadi apa ya, dalam tanda kutip negara yang menjadi jenderal lapangan yang paling mengambil peran di situ? Ya, yang akan mengambil peran akan negara seperti Amerika Serikat di satu sisi yang berada di belakang Israel, ya, Hmm. dan kemudian NATO, negara-negara sekutu dari Amerika Serikat akan ada di situ, dan di sisi lain Rusia mungkin yang akan ada di depan. Karena Hmm. Rusia, yang penting adalah jangan sampai Amerika Serikat mendominasi dunia, kira-kira seperti itu. Dan Oke. kemudian di samping Rusia, mungkin saya melihat juga potensi Cina ada kemungkinan akan berada di belakang Iran, berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat. Seperti itu. Baik, Prof. Hikmah, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, terima kasih sudah berbagi analisa pada kesempatan kali ini. Kita nantikan perkembangan informasi terbarunya. Betulkah 3 ledakan atau sejumlah ledakan yang terjadi di Iran hari ini adalah ulah Israel? Kita nantikan bersama. Terima kasih, Prof. Hikmah. Baik, Sampai jumpa. terima kasih. Baik. Dan saudara, itu tadi adalah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya Reno Reksa pamit. Salam SCTV.